warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Siang, Bu. Sebelumnya Ibu sangat berterima kasih kepada Ananda sekalian karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita, yaitu bimbingan kelompok. Nah, di sini sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, di sini siapa yang ingin memimpin doa? Ya, kepada Ananda dipersilakan. Baik, untuk mulai bimbingan kelompok kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya apakah Ananda sekalian sudah saling kenal nih? Belum, Bu. Kita perkenalan dulu lah ya, biar saling tahu, biar enak bisa manggilnya itu. Nah, di sini dimulai dari Ibu dan nanti dilanjutkan sebelah kanan Ibu ya. Kalau untuk Ananda nanti perkenalkan nama, kelas, dan hobi. Oke? Paham? Bu. Baik, perkenalkan nama Ibu Ana Nadila. Kalian bisa manggil Ibu Ana. Seperti itu. Nah, di sini Ibu merupakan guru BK di sekolah kalian. Nah, di sini Ibu berperan sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Seperti itu. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Chelsea Masina Suami, dari Chelsea dari kelas IPA 2, hobi olahraga. lanjut. Kenalkan, nama saya Dwi Wangubari, bisa panggil Dwi, dari IPS 1. Hobi saya bermain futsal. Lanjut. Silakan, nama saya Joro Juro. Saya dari IPA 1. Hobi saya nonton film. Baiklah, perkenalkan Bu, nama saya teman-teman, nama saya Nabila, biasa dipanggil Bila, dari IPA 1, hobi saya membaca. Kenalkan Ibu dan teman-teman, nama saya Kintan Melati, bisa dipanggil Kintan, dari kelas IPS 3. Hobi saya memasak. Memasak. Baik, Ibu ulangi lagi ya nama Ananda sekalian. Ini namanya Kintan, Nabila, Zoro, Dwi, dan Chelsea. Seperti itu. Nah, Ibu harap Ananda sekalian sudah saling kenal dan mengetahui nama kawan-kawannya masing-masing, sehingga nanti pas manggil atau nyebut namanya bisa lebih enak gitu. Baik, karena kita sudah saling kenal, Ibu mau nanya nih, apakah sebelumnya Ananda sekalian sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Apakah sudah pernah mendengar apa itu bimbingan kelompok? Udah sih, Bu, tapi belum pernah ikut. Oh, sudah pernah dengar. Nah, Ibu mau nanya nih sama yang sudah pernah dengar nih, kira-kira apa sih itu bimbingan kelompok seperti itu? Kepada Zoro dipersilakan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya itu kemarin saya baru masuk SMA, itu ada guru BK saya bilang kalau nanti di kelas 3 kita akan ada bimbingan itu sebelum melakukan UN, ujian nasional. Itu bimbingan ini nanti akan memberikan bagaimana ya, misalnya nanti ada suatu ujian, itu bagaimana kita melakukan ujian itu, bagaimana kita menyelesaikan ujian itu dengan baik, itu mungkin bisa diselesaikan atau bisa dilaksanakan dengan bimbingan kelompok tadi, Bu. Seperti itu sih, Bu. Baik, jawabannya sudah sangat bagus ya. Yang lain apakah ada yang ingin menambahkan? Tadi ada yang bilang nggak ada. Baik, langsung Ibu luruskan saja ya. Di sini bimbingan kelompok merupakan sebuah layanan di dalam bimbingan dan konseling seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas sebuah topik dalam bentuk dinamika kelompok. Di sini setiap anggota itu harus saling aktif, berinteraksi satu sama lain, dan mengungkapkan pendapat dan menyampaikan pendapatnya seperti itu. Nah, di sini dalam bimbingan kelompok juga memiliki tujuan. Nah, tujuan yang pertama itu yaitu untuk membantu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri individu, seperti halnya apa yang disukainya, hobi, bakat, dan lain-lain seperti itu. Nah, tujuan kedua yaitu mengembangkan kemampuan komunikasi seperti itu. Nah, selanjutnya ada asas-asas di dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, dan asas kedinamisan. Nah, dari Ananda sekalian nih, kan udah Ibu sampaikan ada asas, ada 5 asas. Kira-kira ada nggak gambaran apa sih asas kerahasiaan itu, apa sih asas kekinian itu, seperti itu? Kepada Bila silakan. Baiklah Bu, saya akan menambahkan sedikit Bu yang tentang asas kerahasiaan.
kesukarahasiaan sama kesukarelaan. Kesukarahasiaan itu dimana apapun yang kita sampaikan dalam ini mestinya kita aja yang tahu, jangan sampai orang di luar kelompok ini tahu ya Bu. Terus kalau kesukarelaan tuh kita ikut kegiatan ini tuh secara sukarela, tidak terpaksa. Terus Bu, kalau keterbukaan itu kalau bisa, ini menurut saya yang saya tahu, kalau bisa terbukalah sama sesama yang ada di kelompok ini. Baik, jawaban Bila sudah sangat bagus ya. Tadi Chelsea juga ingin menyampaikan pendapatnya. Kira-kira seperti apa sih? Sepertinya sudah diwakilkan dengan Bila ya Bu ya. Sudah. Ya sudah Bu. Baik, ya, yang lain apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Betul yang disampaikan Nabila tadi, bahwa dalam yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Di sini kita harus bisa menyimpan, menjaga rahasia antara satu dengan yang lain dan tidak boleh disampaikan ke pihak luar. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Di sini kalian itu dengan sukarela datang dan mengikuti kegiatan kelompok ini hingga selesai. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian dalam mengikuti kegiatan ini, apakah dalam keterpaksaan atau dengan sukarela seperti itu? Sukarela. Nah, sukarela kan. Nah, yang ketiga itu ada asas kekinian. Kekinian itu maksudnya adalah isu-isu yang kita bahas atau topik yang kita bahas itu adalah yang terkini, yang sedang hangat-hangatnya atau yang sangat dibutuhkan oleh anggota kelompok seperti itu. Nah, ada juga asas kedinamisan. Kedinamisan itu adalah perubahan suasana di dalam kelompok, warna-warni dalam suasana dalam bimbingan kelompok seperti itu. Misalnya ada yang menyampaikan pendapat, memberikan pendapat seperti itu. Baik, kita akan memasuki ke kegiatan selanjutnya, tahap inti, yaitu tahap kegiatan. Nah, Ibu ingin bertanya nih sama anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin minum, permisi ke toilet, atau ingin istirahat dulu seperti itu? Tidak ada. Baik, apakah kalian sepakat untuk mengikuti ke tahap selanjutnya? Sepakat. Baik, Ibu akan memberitahu kepada kalian bahwa pada kegiatan ini kita akan menggunakan 30 menit. Dalam waktu 30 menit kegiatan kita ini selesai seperti itu. Dan Ibu harap anak-anak sekalian itu bisa lebih aktif menyampaikan pendapatnya seperti itu. Kan kita bimbingan kelompok ini mengeluarkan atau memperlihatkan potensi diri kita seperti itu. Nah, baik, langsung saja. Ibu ingin di dalam bimbingan kelompok ini Ibu sudah memiliki dua topik pembahasan. Yang pertama itu tentang potensi diri dan yang kedua itu tentang perilaku mencontek. Nah, kira-kira Anda sekalian ingin membahas tentang apa itu? Potensi diri atau tentang mencontek? Untuk mencontek ada berapa orang? Coba angkat tangannya. Baik, berarti di sini kita sudah melihat kan bahwa yang memilih mencontek itu ada 3. Jadi pembahasan kita itu tentang mencontek seperti itu. Baik, Ibu langsung saja di sini. Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih perilaku mencontek itu? Seperti itu. Apakah sini ada yang ingin menyampaikannya perilaku Saya mencontek? Bu. Kepada Bibi, silakan. Menurut saya mencontek itu ya seperti di saat ujian kita melihat jawaban teman kita atau minta jawaban yang sama dengan teman kita. Baik, Itu sih Bu. sangat bagus ya Dwi. Yang lain apakah ada yang ingin menyampaikan? Sama sih Bu, kayak gini. Sama ada yang lain? Kalau menurut saya sama juga pendapatnya dengan Bu. Mungkin kalau mencontek ini lebih ke tanpa izin si orang itu juga bisa jadi sih Bu. Terus menurut saya mencontek ini perilaku yang tidak baik. Ya. Nah, selanjutnya kepada Zora, apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, kalau menurut saya sama sih kayak orang dulu sih gitu. Chelsea? Sama Bu. Baik, sudah sangat bagus ini pendapat dari kawan-kawan kalian bahwa perilaku mencontek itu adalah perilaku yang tidak baik yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang siswa karena ini akibatnya itu sangat besar seperti itu. Nah, Ibu mau tanya nih, jika ada perilaku pasti ada penyebabnya. Nah, kira-kira itu penyebab perilaku mencontek itu apa sih gitu? Nah, pada kita nih persilakan. Kalau menurut kita ya Bu, orang biasa mencontek itu yang pertama karena malas, terus yang kedua dia nggak paham, sama yang ketiga dia tuh kayak gimana belum siap gitu PR-nya, belum siap lagi ujian Ibu ya, kepepet waktunya tuh nanti aja dia punya teman. Ya, terima kasih Intan, sangat bagus
penjelasannya. Selanjutnya apakah ada yang ingin menyampaikan lagi pendapatnya? Boleh Bila, persilakan. Kalau menurut saya misalkan dia mencontek pas ujian tuh Bu, bisa jadi aja karena emang dia tuh sengaja ingin mencontek, misalnya kayak bikin kopean gitu kan buat mempersiapkan, karena dia tuh emang ya kayak seperti kata Kintan tadi Bu, malas dia belajar jadi dia sediain kopean biar lancar ujiannya. Baik, terima kasih Bila, sangat bagus juga ya pendapatnya. Yang lain apakah ada yang ingin menyampaikan Tidak, pendapat lagi? Bu. Tidak. Baik, jika ada penyebab pasti ada akibatnya. Nah, akibat dari mencontek itu apa sih kira-kira untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain seperti itu? Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Bu, Ya, kepada Bila, silakan. nah akibatnya tuh Bu kita jadi bodoh gitu kan Bu, kalau ketahuan bisa dimarahin Bu juga Bu. Terus apa lagi ya Bu, kita jadi kan sebenarnya ujiannya supaya kita paham sama materinya Bu, jadi kalau kita mencontek yang makin nggak paham bisa mati. Iya, betul, betul sangat. Terus berdosa Bu. Berdosa. Baik, terima kasih Bila. Yang lain apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Pada Kintan, persilakan. Pada Kintan, persilakan. Kalau menurut Intan Bu, dari pelaku mencontek ini bisa dijauhin teman sih Bu, soalnya kan males aja siapa gitu yang mau berteman sama orang yang suka nyontek. Lama. Terus Kintan ada lagi? Terus ya Bu, selain dijauhin teman juga ini kan tadi bagi orang yang mencontek, Iya. ini bagi orang yang dicontek juga ya dia rugi lah kan Bu, soalnya dia udah belajar capek-capek. Terus kadang Bu yang menconteknya nilainya lebih tinggi Bu daripada yang contek. Apa? Baik, ada lagi Kintan tambahan? Itu aja sih Bu. Baik, terima kasih kepada Kintan. Yang lain apakah ada yang ingin menambahkan juga? Bu, Kepada Taufik, saya kurang kepada setuju Zoro, sih. Saya dipersilakan. kurang setuju sih Bu sama pendapat Kintan ini. Ah, Kalau menurut saya mencontek ini kan juga butuh usaha. Terus? Ya kalau kita ngerti dengan soal ini tentu kita bisa jawab. Kalau kita nggak ngerti, daripada nilai kita hancur atau jelek, bagus kita nyontek lagi kan. Dan juga mempererat tali persahabatan teman-teman. Baik, terima kasih kepada Zoro yang telah menyampaikan pendapatnya. Ini ada dua pendapat nih yang bertolak belakang. Yang lain, apakah ada? Saya setuju sih dengan saudara Zoro Bu, karena menurut saya mencontek itu ada positifnya. Beberapa sudah disampaikan oleh Zoro tadi, seperti mempererat pertemanan, terus pilihan terakhir untuk agar nilai kita tuh bagus gitu ya Bu. Terus menurut saya karena daya ingat tiap-tiap orang tuh berbeda Bu, jadi kan terkadang ujian tuh banyak menuntut untuk mengingat Bu. Di situ sih Bu. Baik, sudah selesai Dewi. Sudah. Baik, terima kasih kepada Dewi. Selanjutnya Chelsea, silakan sampaikan pendapatnya. Nanti kalau misalnya kalau kita menyantik kan bisa ketahuan tuh kalau bisa kita di skor atau dihukum gitu. Baik, jawaban dari Ananda sekalian itu sangat baik, sangat baik seperti itu. Nah, Ibu mau tanya nih, kira-kira bagaimana sih cara mencegah supaya kalian semua tidak terjerumus dalam perilaku mencontek ini, karena kita tahu bahwa dampak tadi ada positif dan negatif seperti itu. Nah, dari Ananda sekalian ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Pada Chelsea, dipersilakan. Kalau cara mengatasinya itu kalau sebelum ujian itu kita bisa belajar ya Bu malamnya supaya kita paham dan nggak mengontek sama teman. Baik, terima kasih kepada Chelsea. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan lagi? Kepada Nabila, dipersilakan. Kalau bisa Bu, supaya kita fokus setiap pelajaran, setiap selesai mata pelajaran itu diulang sedikit, terus malam sebelum pelajaran itu, misalnya malamnya nih Bu, besok kan mau belajar mata pelajaran itu, kita ulang kembali pelajaran yang lewat dan yang akan datang sedikit Bu, supaya kita tuh ingat jadinya Bu, karena kalau kita ulang-ulang terus kita akan ingat gitu. Baik, terima kasih kepada Nabila. Yang lainnya apakah ada yang ingin menyampaikan lagi pendapatnya? Saya Bu, Kepada Dewi, dipersilakan. menurut saya kan mungkin dengan belajar bersama-sama sama teman mungkin lebih bisa membantu, lebih paham daripada kan tidak semua orang yang bisa langsung sekali dijelaskan dulu langsung paham gitu. Gitu sih menurut saya. Baik, terima kasih kepada Dewi. Yang lain ada yang ingin menambahkan lagi? Sama sih Sama. Chelsea dan juga sama dia. Baik, Ibu rasa kalian sudah sependapat dengan kawan-kawannya. Baik, karena tadi kita sudah membahas tentang pengertian mencontek,
faktor penyebabnya, dampaknya, dan juga cara pencegahannya. Nah, di sini kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari kegiatan bimbingan kelompok kita seperti itu? Ada Zora, dipersilakan. Jadi apa dalam bimbingan kita pada hari ini itu kan kita bukan akan sih telah melaksanakan bimbingan tentang perilaku mencontek ini. Dan walaupun saya sering mencontek nih, tapi kan emang lebih banyak hal negatifnya nih Bu daripada positifnya. Dan dapat saya simpulkan pada hari ini, jangan mencontek, karena mencontek itu kalau dalam agama juga masuk dalam dosa, kalau dalam pendidikan juga hal yang tidak dilarang ya, karena juga kalau perilaku mencontek ini kan bisa membuat kita bodoh juga seperti itu. Jangan itu tadi, jangan mencontek, tetap bekerja keras, tetap belajar supaya jadi manusia yang berguna, jangan sampai jadi yang berguna ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Taufik karena telah menyampaikan pendapatnya dan juga menyimpulkan hasil kegiatan kita. Yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan lagi kesimpulan dari hasil dari kegiatan kita itu? Kepada Nabila mungkin ada yang ingin menyampaikan? Kalau menurut saya emang sama seperti apa yang disampaikan oleh Zora tadi, Bu. Ya nggak apa-apa lah. Baguslah, ya. Karena Bu, kita sama-sama tahu perilaku mencontek itu nggak baik kan Bu. Jadi sebaiknya emang dihindari kan Bu. Apalagi kita udah sama-sama tahu apa aja akibat dari mencontek itu. Nggak bisa diskor kalau ketahuan, dimarahin, bisa bodoh juga, apalagi dosa kan Bu. Sebaiknya emang mencontek itu kita hindari. Baik, terima kasih kepada Nabila. Yang lainnya apakah ada yang ingin menyampaikan lagi kesimpulannya? Tidak, Bu. Baik, Ibu rasa kalian sudah sangat paham mengenai hal perilaku mencontek ini. Nah, di sini karena kita telah selesai nih melaksanakan kegiatan atau membahas tentang perilaku mencontek. Nah, Ibu mau bertanya tentang kesan dan pesan kalian terhadap kegiatan kita ini. Nah, dimulai dari Kintan ya, kesan dan pesannya sampaikan di sini seperti itu. Percintaan ya Bu, kegiatan ini berkesan lah, menyenangkan, banyak ketemu teman-teman baru. Kok ketawa? Apa Nggak lah Bu? apa, nggak apa. Enggak lah, ngapa ya, banyak ketemu teman baru Bu, seperti Chelsea, Dwi, Zoro, sama Nabila. Jadi tambah pengetahuan baru, terus tambah teman baru, pokoknya bermanfaat lah kan Bu. Nah itu tadi kesannya. Terus pesannya kalau bisa ya Bu, nanti ini kan ada kegiatan sendiri Iya. Bu, minggu depan kapan gitu, di apa lah Bu, di ruangan terbuka lah biar refreshing gitu sekali. Baik, terima kasih pada Kintan. Selanjutnya Nabila. Pesan saya Bu, ikut kuliah ini jadi bisa tambah teman, bertukar pikiran, pendapat. Ternyata kan nggak pendapat kita terus sama Bu, ada yang berbeda juga. Terus pesannya emang senang gitu Bu, ikut bimbingan kelompok. Terus kalau pesan saya sih Bu, anggotanya ditambah aja lagi Bu, biar makin banyak aja teman baru. Baik, terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya Zoro, silakan. Kesan saya ini bagus, pesan saya tetaplah bagus ke depannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Zoro. Selanjutnya Dwi. Ya, pesan saya menyenangkan ya Bu. Saya gembira bertemu teman-teman. Saya gembira. Itu saja sih. Chelsea lanjut. Kesannya bisa bermanfaat ya Bu kegiatan ini, jadi kita tahu bahwa perilaku mencontek itu tidak baik. Terus kalau pesannya, kalau bisa kegiatan ini dilakukan pagi ya Bu ya, nggak siang, kalau siang panas ya Bu. Baik, terima kasih kepada Anda sekalian karena telah menyampaikan kesan dan pesannya. Ibu mau nanya nih, apakah kalian ingin mengikuti lagi kegiatan lanjutan dalam bimbingan kelompok ini? Kira-kira kapan kalian bisanya? Bulan depan ya. Minggu. Sabtu minggu depan? Ya. Bulan depan. Sabtu. Kira-kira jam berapa? Pagi Bu. Pagi aja. Tempatnya? Jam 9. Di Taman sekolah. Ya. Baik, ini udah ada yang menyampaikan pendapatnya. Kalau kita melaksanakan kegiatan lanjutan itu pada hari Sabtu minggu depan jam 9 di taman sekolah. Apakah Anda sekalian setuju? Setuju Bu. Tujuh. Baik, karena kita hasil telah disimpulkan dan kita juga telah membuat perjanjian untuk kegiatan lanjutannya.
Jadi ibu akan menutup kegiatan ini seperti itu. Nah, sebelum ibu menutup kegiatan ini, marilah kita tutup dengan doa. Ibu tunjuk aja ya, yang berdoa itu Dwi. Kepada Dwi silakan. Ya, untuk mengakhiri acara kita ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Dewi dan terima kasih kepada Ananda sekalian. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan kalian bisa mengaplikasikan hal-hal yang baiknya di kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu sebagai pemimpin kelompok, mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata dan berperilaku. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Joro Juro. Saya dari IPA 1. Hobi saya nonton film.